Sadat Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Sahibil ayatil bayyinat Asyafi'i liman yusalla alaihi yaumal hasarat Wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamat Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabi babin minal ilmi khuffat bihil malaikatu wa shallat alaihi tayru bil hawa wal hitanu bil ma'i wa nuzila minallahi manazila sab'ina syahidan. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibun nabiyul karim wa ana dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya rabbal alamin. Allahumma fatah alaina bi hikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para bapak jamaah nariyah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ni'amillah. Puji serta syukur kagungan Allah. Mari kita sama-sama memuji dan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak mengkaruniakan nikmat-Nya kepada kita sampai kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Cuman ada nikmat yang kita rasakan, nikmat sehat walafiat, nikmat rizki yang tiada pernah terputus. Ada lagi nikmat segala di atas nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu bersemayam ditawakalkan oleh Allah iman dan Islam kita. Amin. Ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Sedikit mensitir apa yang diutarakan, yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya tadi sudah saya utarakan. Man kharaja fi talabi babin minal ilmi, siapa saja yang keluar dari rumahnya dan dia niat untuk menuntut ilmu yang sebagian kecil saja satu bab, maka upat bihil malaikatu, seluruh malaikat itu mendoakan. Kira-kira malaikat dengan manusia banyakan mana? Hah? Tahu dari mana? Tahu dari mana banyakan malaikat? Malaikat semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, yang masuk ke Lauhil Mahfuz
itu seharinya 70.000 malaikat tiap hari, dan tidak pernah ada yang keluar lagi. Kira-kira umur dunia udah berapa? Bisa menghitung apa enggak? Sebab itu iblis aja ya, yang disebut ajajil, dia tadinya taat kepada Allah beribadah itu di atas 400 tahun. 400.000 tahun, bukan 4 tahun, 400.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan makhluk yang teristimewa, yaitu Adam. Tapi itu tidak jadi jaminan bagi hamba, bagi istilahnya sosok iblis. Akhirnya dia punya pembangkangan, nggak mau kalah sama Adam. Hakikatnya dia bukan melawan Adam, melawan yang penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap hari masuk dan nggak keluar lagi. Jelas banyakkan malaikat. Nah, seluruh malaikat itu ya mendoakan kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Termasuk kita sekarang di sini didoakan oleh malaikat seluruhnya. Yang nggak amin juga istilahnya. Sekarang amin dipakai apa? Dipakai kampanye. Ya, benar nggak? Nggak usah ngomong amin. Itu ya. Wasolat alaihi tayru fil hawa. Itu yang terbang. Semua burung. Kira-kira burung ada berapa ratus macam? Ada berapa macam? Ya, udah gak bisa ngitung kita ya. Jumlahnya itu seluruh burung yang ada di atas yang terbang. Itu juga mendoakan. Ya termasuk yang ada di sini pada ngegantung. Ya. Cuman berapa biji? Apalagi itu yang disebut burung kapini siawal, banyak benar kan ya. Burung-burung yang itu semuanya mendoakan terhadap orang yang sedang menuntut ilmu. Bukan hanya itu, wal hitanu bil ma'i, seluruh pengisi lautan yang ada di air apa-apa. Bukan hanya ikan. Yang namanya makhluk air. Ya. Apalagi kalau kita ikannya aja itu di laut. Lautan dengan daratan gedean mana? Kira-kira penghuninya banyakkan mana? Iya, kalau paus sama apa? Hiu ya. Masih kita mungkin bisa dihitung. Tapi kalau teri sama rebon, ayo. Ya. Itu seluruhnya mendoakan kepada orang-orang. Kerasan nggak sama kita? Enggak, sekarang mah ntar pamaya mal miskola zar ratin khairaya syarroi bapak kalau angkat HP miskol ada maknanya apa enggak? Ada maknanya, ada artinya enggak kalau miskol? Enggak ada ya. Begitu diangkat mati namanya mis. Tapi Al-Quran nyebut miskola zarratin, sekecil apapun itu ya akan dilihat oleh kita, akan dijemput oleh kita. Itu miskol. Jadi miskol bahasa apa? Bahasa Al-Quran ya. Berapa artinya? Seberat sekecil apapun itu akan terlihat. Itu miskol. Itu seluruhnya
yang ada di air itu, baik air tawar maupun air asin maupun istilahnya seluruh makhluk yang ada di air itu mendoakan kepada kita yang sedang menuntut ilmu, biar biar diiklankan seperti ini, tetap aja susah orang maya. Bukan hanya istilahnya kita amal kita diterima oleh Allah aja, bukan. Hak makhluk Allah di luar manusia itu sangat mendoakan kepada kita. Belum lagi manusia sudah diceritain, gitu ya. Itu yang sabda Nabi. Hanya sampai di situ tidak. Wa nuzila minallahi manazila sab'ina syahidan. Dan kita dimasukkan kepada golongan yang orang menuntut ilmu itu, ya, dan dia tidak memutuskan niat mencari ilmu, menuntut ilmu. Dalam arti menuntut di sini bukan berarti ilmu itu salah. Tuntutlah ilmu. Emang ilmu salah apa dituntut? Kalau orang dituntut benar ada salah ya? Ya kalau ilmu nggak ada salah, tuntutlah ilmu. Emang ilmu punya salah apa? Takut begitu doang saya mah ya. Makanya saya jelaskan. Artinya kita diperintahkan mencari ilmu gitu ya. Itu kita dimasukkan kepada golongan ya, kita ya, orang yang menuntut ilmu. Nanti di sana itu dia termasuk diberikan pangkat, diberikan titel, diberikan martabat 70 syahid, orang yang mati syahid. Jadi orang yang umpamanya yang selama dia tidak memutuskan menuntut ilmu, baik dia meninggalnya sedang menuntut ilmu atau tidak, cuman dia niat tidak memutuskan menuntut ilmu sampai akhir hayat, itu dia dimasukkan kepada martabat golongan yaitu 70 orang mati syahid. Kurang gimana itu? Ya. Masya Allah. Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya duluan. Ya iyalah. Yang ngomongnya Rasul, yang ngomongnya Nabi, sabdanya ini ya. Makanya Masya Allah ya, orang yang ilmu. Karena apa? Karena dari ilmu lah yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah. Sekarang karena teknologi milenial. Karena apa? Karena ilmu. Ya. Kalau nggak ada ilmu nggak mungkin. Dulu kita ada bunyi telepon aja yang ada kabelnya udah aneh. Ya. Sekarang kabelnya kagak kelihatan, apa nggak kelihatan di mana aja kita nyambung kemana-mana, benar nggak? Apa itu ya? Itu udah semakin canggih. Tapi kecanggihan-kecanggihan kita ini tidak melebihi canggihnya Nabi waktu diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya waktu dan seluruhnya dari awal sampai akhir itu yang Allah ciptakan, itu diketemui dan terlihat terdengar oleh Nabi. Sampai siapa makhluk yang masih hidup istilahnya jasad dan ruhnya, dia sudah bisa menembus istilahnya ke surga dan neraka. Hanya Rasulullah. Makanya ada perusahaan istilahnya datang ke seorang ulama di Jawa Timur supaya istilahnya disenangi oleh segala lapisan, terutama oleh ini. Saya bikin rokok apa. Akhirnya kata kiai itu udah aja. Istilahnya sesuai dengan perintah umat Islam. Ada 2, ada 3, ada 4. Akhirnya diciptakanlah itu nama rokok.
2, 3, 4 disebut ji samsu, artinya jiwaku sampai surga. Ya ji samsu kan jiwaku sampai surga, sampai bontot. Itu ya tuh iya kenapa juga menembus batas, habiskan sampai ke kuning-kuningnya ya. Api yang kecil, api yang gede mana neraka kan ya. Itu ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi kita bisa meraihnya. Kita didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh para burung, didoakan oleh para istilahnya ikan ya, dan sebangsanya. Amin ya robbal. Waduh, kalau udah didoakan masa sih kita nggak selamat? Banyak yang ngedoain kan gitu ya. Dari jumlah itu kan selamat gitu ya. Dan yang akan kita uturkan pada saat ini apa yang tadi tertera ya dari ayat idza kuntum ila shalah, apabila kita mendirikan ya kamu sekalian mau mendirikan sholat, terlebih dahulu faghsilu wujuhakum, kita diperintahkan membasuh wajah kita, wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tangan kita sampai ke sikut, wamsahu biruusikum, kemudian kita suruh mengusap kepala, ujung kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kita membasuh kedua kaki ilal ka'bain sampai ke mata kaki. Ini yang disebut wudu. Tuh di mana kita sholat. Makanya orang-orang tua dulu suka ngomong sama cucunya, tong, kalau kamu sholat suka dapat apa? Eta lamun sholat cenah sok menang naon, kan gitu li. Suka ada nggak bahasa begitu dulu tuh orang tua? Suka denger nggak? Ya nggak punya orang tua benar. Ya. Apa menang pahala? Anu nggak jawab menang pahala. Di mana kita sholat pasti dapat wudu. Sebab kalau nggak wudu mah nggak jadi sholatnya, nggak sah. Kalau kita nggak punya wudu. Jadi yang namanya sholat itu dapat wudu. Nah di ayatnya juga seperti itu. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai ke sikut ya, kedua tangan kita, terus kita mengusap kepala, terus kita membasuh kaki. Jadi di Al-Quran itu cuma 4 yang menunjukkan kepada perintah wudu gitu ya. Cuma 4. Tapi di sini oleh pengarang ini kitab yang akan kita terangkan yaitu tentang wudu, paslun fi furudil wudu'i, di mana pasal ini akan menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu, wa huwa bidomil wawi, yang namanya wudu itu wawunya berbaris domah. Itu namanya wudu. Bil asyari menurut kaul yang tersohor, yang termasyhur. Ismun li fi'lin, itu nama pekerjaan kita mengerjakan wudu, namanya pekerjaan, nama pekerjaannya. Wahwa yang dimaksud nama di sini al muradu guna
itu pekerjaan wudu. Bifathil wawi, kalau wawunya enggak didomahkan dipatahkan, ismun lima yatawaddau bihi, itu menunjukkan kepada satu nama alat yang akan dipakai wudu. Apa? Air. Nah, kalau kita nyebut kepada alatnya itu waduk, tapi menunjukkan kepada pekerjaannya disebutnya wudu. Cuman kita mah nggak nyebut waduk, nyebutnya waduk. Ya, iya. Itu. Kalau waduk tempat air bukan. Waduk, Cirata. Tahu waduk Cirata? Tahu nggak waduk Cirata? Di mana? Itu waduk Cirata itu Cianjur dan Purwakarta, itu dapat pahala. Maka disebutnya Cirata. Waduk jaga dan gajahnya kurkannya. Waduk yang oleh Pak Jokowi di Lebak, itu di Lebak juga kan ya. Daerah Rangkas, daerah Genteng, daerah Sajrat. Itu disebutnya waduk kalau kita mau ditambahin aja kalau bahasa ini ya. Nyebut bapak-bapak aja, tulisnya bapak-bapak gitunya. Nah, itu yang untuk alatnya adalah, tapi yang disebut di sini wayastamilul awalu ala furudin wasunani. Jadi yang namanya wawunya domah yang pertama itu melingkupi, menyambung kepada fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya. Gitu. Nah, semuanya yang disebut fardu wudu di sini wadzakarul musannifu akan dijelaskan, juga menjelaskan pengarang ini kitab al-furuud tentang fardunya wudu biqauli, dengan ucapannya wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Jumlah keseluruhan fardunya wudu itu ada 6 perkara. Tapi Al-Qur'an cuma pertama aksilu wujuhakum, kita membasuh muka. Yang kedua wa aidiakum ilal marafiqi, membasuh kedua tangan sampai sikut. Ketiga wamsahu biruusikum, kita mengusap kepala. Yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, kita membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki atau tungkak. Ilal ka'bain. Ya. Jadi kok di sini ada yang satu lagi ngambil daripada hadis innamal a'malu binniyat. Sesuatu sesuatunya pastinya kita setiap apapun pekerjaan kita, jelas itu kita mempunyai dan pakai niat. Tuh. 5. Yang keenam, tertib sesuai dengan rangkaian yang tadi disebut. Faghsilu wujuhakum, pertama kita istilahnya apa? Membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh dua kaki. Itu namanya tartib. Jadi fardu wudu itu jumlahnya 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, dada. Dari kesemuanya rangkaian itu disebutnya tartib yang keenam. Kalau istilahnya jangan mentang-mentang kita istilahnya ini, wah kayaknya ini yang enak kaki dulu.
baru ke kaki, istilahnya ke tangan, dari tangan baru ke wajah, dari wajah langsung ke kepala, dari bawah dulu ke atas. Tertib apa enggak? Sah apa enggak? Sah pas membasuh muka saja. Yang lainnya belum jadi. Jadi sahnya itu pas membasuh muka saja, karena ada tertib. Ini kan pekerjaan kita hari-hari, betul nggak? Hah? Siapa yang nggak hafal wudu? Benar nggak? Semua juga bisa. Sekedar istilahnya kita apa? Membasahi muka. Itu jumlahnya 6. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama nih bapak-bapak datang ke sini bareng-bareng ini, kumpul kita di sini. Niat apa enggak? Niat. Kalau enggak niat datang apa enggak? Enggak. Pasti niat diucapin apa enggak? Enggak nawaitu lempang dek ngaji ka sawu. Henteu. Beres kita naria, beres kita ngaji, beres kita istilahnya ini. Niat pulang apa enggak? Disebut enggak? Enggak. Begitu beres sambil salaman pulang. Enggak. Niat mah adanya tempatnya di hati. Pasti datang ke sini semua. Kalau niatnya gagal, niatnya enggak jadi, nyampe enggak ke sini? Enggak, mengkol lah, lebih baik ngopi katanya di rumah teman, enggak jadi ke sini. Sebab dia udah putus niat gitu, ya. Jadi niat yang mahal tuh, innamal amalu bin sesuatu pasti harus dengan niat gitu ya. Wa haqiqatuha, hakikatnya niat itu syar'an menurut syara', menurut perjalanan dan pelajaran di sini, qasdus syai'i muqtarinan bibilihi. Yang disebut niat itu antara niat dengan pekerjaannya menyatu bareng sepaket. Gitu. Jadi nggak boleh mendahului niat, nggak boleh mendahului pekerjaan bareng antara niat. Tapi lamun nggak bareng Pak Intaroho anhu sumia ajman. Kalau niatnya dengan kerjaannya tertunda, itu namanya bukan niat. Tuh kalau orang tua dulu nyebutnya azam. Saya besok mau ke pasar pagi-pagi. Sekarang masih malam. Paginya entar. Ke pasarnya entar besok pagi kan gitu. Niatnya sekarang. Nah itu enggak disebut niat, disebutnya azam. Suka dengar enggak bahasa azam? Azam ya, dekat azam ya, gitu. Jadi nggak bareng antara niat dengan pekerjaan, nggak bareng, itu namanya azam. Gitu. Ya. Ngerti atau tidak sebodoh lah. Watakun niyatu indah gosli awali juz'in minal wajib. Tempatnya niat, datangnya niat itu adalah indah gosli awali juz'in minal wajib, di mana kita memulai membasuh wajah kita. Ya. Sebagian saja, walaupun nggak seluruhnya, gitu ya. Itu muqtarinan bidalikal juz'i, barangnya antara membasuh muka dengan niat, walaupun tidak seluruhnya, la bijamihi, cuma hanya sebagian saja, dan la bima qablahu wala bima ba'dahu, dan tidak kita sebelumnya membasuh muka, atau juga kita tidak dengan sesudahnya membasuh muka. Kalau kita niat dulu baru membasuh muka, atau membasuh muka dulu baru niat, itu kagak jadi. Jadi yang namanya niat itu harus bareng datangnya air ke wajah kita dengan datangnya niat. Suka gitu enggak Bapak? Suka gitu enggak? Nawaitul wudu'a nawaitu rafa'al hadasil asghari listibahati sholati pardon lillahi. Niat bukan?
Niat bukan. Bantuan. Ucapan itu membantu untuk nanti di mana hati datangnya niat sudah terbantu. Nawaitu istibahati sholati nawaitu wudu'a, saya berniat wudu untuk membolehkan dan mengesahkan sholat fardu karena Allah. Begitu kita membasuh muka baru datangnya niat apa yang tadi kita lafalkan tadi. Seperti kita sholat pakai usolin sholat bukan, niat bukan, baru itu ancang-ancang. Seperti orang pemain bola sedang istilahnya dia sendangan penalti, dia mundur jauh, itu nendang bukan? Nendang bukan, dia mundur, bukan, itu ancang agar supaya itu si bola bisa mengecoh kiper supaya masuk. Begitu juga kita. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Baru pas di Allahu Akbar itu datang nih bareng dengannya lapan takbiratul ihramnya itu. Jadi kita niat wudu pun bareng datangnya dengan air ke muka. Baik itu seluruhnya maupun sebagiannya. Jadi umpamanya pas air datang, kita belum datang niat. Pas air datang ke hidung atau datang ke mulut baru datang niat. Berarti yang udah kebasuh baru dari hidung ke dari hidung ke atas belum, walaupun itu sudah basah. Sebab tadi belum datang niat. Nah, untuk istilahnya menyempurnakan yang tadi sepotong itu, nah yang kedua kalinya baru. Jadi ketiga kalinya yang keempat. Kalau kita datangnya niat itu pas sepotong. Kalau dari sebelumnya begitu datang air udah datang, cukup itu satu. Yang kedua kalinya itu sunnah, yang ketiga kalinya juga sunnah, wajibnya satu kali. Ini walaupun nggak aneh ngaji begini ya, ini untuk kita meluruskan betul, supaya ngaji kita istilahnya nanti ibadah kita rapi. Paham ya? Yakin Abah juga istilahnya kamu udah lebih pintar, lebih ngerti dari Abah, walaupun pekerjaannya lebih ngaco. Ya gitu aja lah. Itu ya. Ini ya, insya Allah ya. Datangin ini. Nah, itu kepala ada si askar listrik bisa boleh.